bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, sudah hampir lebih 1 minggu kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Dan semoga kalian tidak bosan dan tetap berada di rumah. Keep healthy. Ini semua untuk kalian semua. Kita harus dukung pemerintah untuk menangani virus-virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Nah, hari ini dalam layanan bimbingan konseling kita akan membahas tentang lanjutan dari video yang minggu kemarin. Saat itu ada beberapa dari kalian yang bertanya kepada Ibu tentang, sebentar, kita lihat ya, tentang ini. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui apabila kita telah terjangkit virus corona? Dan yang kedua, apa perbedaan antara terkena virus corona, flu atau influenza, dan ispa? Nah, untuk itu kita coba bahas satu persatu tentang pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Tetap di channel Ibu ya. Kita mulai dari yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui apabila kita sudah terkena virus corona. Ada beberapa fase untuk kalian mengetahui apakah kalian terkena atau terjangkit virus ini. Kita harus melihat dalam fase 1 hingga 14 hari, yaitu sebagai berikut. Hari pertama sampai hari ketiga, kalian akan merasakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gejala awal mirip dengan masuk angin biasa. Lalu, yang kedua, terasa sedikit sakit di tenggorokan. Yang ketiga, belum terasa demam atau lelah di tubuh kalian. Lalu yang keempat, pola makan masih normal dan masih biasa-biasa saja. Catatan terpenting jika kalian sudah mulai merasakan hal-hal ini adalah mulailah mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Saat hari yang keempat, kalian akan merasakan yang pertama, sakit tenggorokan lebih terasa dari hari sebelumnya. Yang kedua, suara mulai terasa serak. Yang ketiga, sakit kepala dan pusing-pusing ringan. Lalu yang keempat, mengalami diare atau masalah pencernaan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengalami anoreksia. Catatan terpenting, jikalau keadaan dan kondisi semakin parah seperti ini, segera ke dokter untuk segera mendapat pencegahan gejala yang lebih buruk lagi. Hari yang kelima, keadaan kalian akan semakin memburuk, yaitu pertama, sakit tenggorokan dan suara lebih terasa serak lagi. Yang kedua, suhu tubuh meningkat sekitar 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Yang ketiga, terasa lelah pada tubuh yang luar biasa. Lalu yang keempat, nyeri bagian persendian. Lalu pada hari yang keenam, kita akan merasakan yang pertama, sakit tenggorokan mulai terasa saat berbicara dan menelan makanan. Yang kedua, muncul gejala batuk-batuk ringan. Lalu yang ketiga, tubuh mulai demam di atas 30 derajat Celcius. Dan yang keempat, lebih lelah dan nyeri sendi dari hari sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, diare
mual, hingga muntah-muntah. Nah, yang terpenting di sini adalah segera cek sampel darah kita di rumah sakit terdekat yang menjadi rujukan pemerintah. Pada hari yang ketujuh, tubuh akan merasakan yang pertama, demam makin parah dari hari sebelumnya. Yang kedua, batuk semakin memburuk ditambah dengan berdahak. Lalu yang ketiga, nyeri seluruh tubuh akan semakin parah. Yang keempat, sulit untuk bernafas dengan frekuensi nafas yang lebih pendek. Dan yang terakhir, diare akan semakin lebih memburuk lagi. Pada hari yang ke-8, tubuh akan merasakan yang pertama, demam, suhu tubuh menyentuh 38 derajat Celcius. Yang kedua, semakin sulit untuk bernafas. Lalu yang ketiga, batuk makin parah dan sulit untuk berbicara. Yang keempat, sakit di bagian kepala, dada, sendi, dan punggung. Hari yang ke-9, tubuh akan merasakan demam yang lebih parah lagi, batuk semakin sering, dan semakin sulit untuk bernapas. Di fase ini, yang terpenting adalah kita sudah harus untuk dironsen bagian paru-paru dan diisolasi di rumah sakit. Nah, anak-anak, semakin jelas ya fase per fase dari hari pertama sampai hari ke-9. Dimana kalau untuk sudah hari ke-9 itu harusnya diri kita sudah dikarantina di rumah sakit. Nah, untuk fase 10, 11, 12 sampai ke-14, hari-hari ke-14 itu akan ditangani di rumah sakit. Nah, setelah hari ke-14, apabila keadaan si penderita corona ini semakin membaik, biasanya yang ibu baca di sebuah artikel akan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan kembali, yaitu pengecekan sampel darah apakah virus corona itu sudah tidak ada di dalam tubuh, dan pengecekan itu dilakukan sampai 2 kali. Apabila 2 kali dinyatakan negatif, maka si penderita akan boleh kembali ke rumahnya. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan pertama sudah kita jawab. Apabila masih belum atau kurang mengerti, boleh kalian komen di grup OLC. Apabila ibu nggak bisa jawab, nanti ibu keep dulu, ibu tanya pada orang-orang yang lebih mengerti tentang fase-fase terjangkitnya virus corona ini. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan antara sakit karena corona, influenza, dan flu biasa? Nah, kita akan jawab karena ibu juga secara awam jawabnya dari artikel-artikel yang ibu baca. Kita coba jawab sebagai berikut. Nah, anak-anak, agar lebih jelasnya, coba kalian perhatikan tabel antara perbedaan virus corona, influenza, dan flu biasa. Kita lihat dari virus corona. Kalau virus corona, gejalanya demam, batuk, pernapasan cepat tak normal, dahak kental,
berwarna kuning atau kehijauan, lalu anggota tubuh lemas, dan dari sinar X pada paru-paru terlihat ada bercak-bercak putih. Nah, anak-anak, coba kita lihat sekarang di kolom influenza. Perbedaannya, demam, virus corona juga demam, influenza demam, batuk-batuk ya, di influenza batuk-batuk, corona juga batuk-batuk. Tapi perbedaannya adalah di influenza itu hidung mengeluarkan cairan atau meler atau ingusan. Kalau di virus corona tidak. Lalu bersin-bersin. Di gejala corona tidak, di influenza iya. Lalu perbedaannya lagi adalah muntah-muntah, diare, dan otot nyeri. Oke, selanjutnya perhatikan di kolom flu biasa. Jika di virus corona dan influenza akan terjadi demam, di flu biasa tidak akan terjadi demam. Lalu sama-sama tiga-tiganya antara virus corona, influenza, dan flu biasa akan batuk-batuk. Flu biasa hidungnya tidak meler, tetapi di flu biasa hidungnya tersumbat. Lalu bersin-bersin sama kayak influenza, tenggorokan sakit kalau flu biasa, lalu tenggorokan tidak nyaman. Nah, dari semuanya itu udah jelas ya perbedaannya antara virus corona, influenza, dan flu biasa. Nah, anak-anak, sejauh ini pembahasan kita tentang masalah seputar pandemik yang terjadi di Indonesia dan di dunia saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kalian masing-masing. Dan apabila masih ada hal yang belum mengerti, boleh ditanya di kolom di bawah atau di grup OLC kita. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu lagi minggu depan dan semoga kita dapat berjumpa secara langsung di sekolah dan ini semua segera berakhir. Ibu harap kalian tetap berdoa, tetap doakan. Yang pertama adalah doakan pemerintah kita agar dapat menangani virus ini dengan segera. Apapun yang menjadi kebutuhan dalam pandemik virus ini dapat tercukupi. Dan yang kedua, berdoa untuk tim medis yang ada di rumah sakit saat ini yang sedang menangani pasien yang terdampak virus corona agar mereka diberikan kekuatan untuk dapat melayani dan menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona. Yang ketiga adalah kita doakan keluarga kita dan orang-orang di sekitaran kita agar tetap terjaga, terlindungi dari virus corona ini. Dan yang terakhir banget pesan ibu adalah tetap di rumah sampai semua kondisi dan penyebaran COVID ini teratasi dengan baik. Pada akhirnya ibu mengucapkan sampai jumpa lagi dan dadah.